Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Cerapin Tekno. Sepertinya brandnya satu ini, Nubia, bakalan jadi saingan besar si Transsion Holding nih, yang serius kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya kalian lihat di seri sebelumnya, yaitu Nubia Neo One, yang kalau dilihat-lihat tuh smartphone tersebut punya potensi buat bersaing di pasar smartphone Indonesia. Dan HP itu tergolong menarik kalau menurut gue buat kita bahas. Tapi sayangnya kita nggak ngebahas smartphone tersebut karena memang kita nggak kebagian device-nya cuy. Untungnya sekarang ada di distributor ponsel nih yang ngasih kesempatan buat kita bahas smartphone yang satu ini. Nah, kalau misalnya kayak pengen beli ataupun penasaran sama produknya satu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi buat tahu selengkapnya nih. Lanjut, walaupun dari segi SoC smartphone yang satu itu masih sama pakai Uni SoC T820, tapi untuk varian Neo 2 ini punya beberapa upgrade yang harus diapresiasikan kalau menurut gua. Seperti dari sektor layarnya ini jadi lebih besar, baterainya pun juga demikian nih, jadi upgrade juga. Bukan cuma dari segi layar ataupun baterai juga, di sini ada fitur yang namanya shoulder trigger, yang dimana layaknya seperti smartphone gaming belasan juta cuy. Ini sih fitur yang paling killer banget dan gak dimiliki sama smartphone yang di under 2 jutaan. Desain HP ini juga berasa gaming nih. Dan kira-kira apakah smartphone ini cocok buat dijadiin smartphone gaming under 3 jutaan? Sebelumnya lo harus tahu kalau misalnya udah banyak smartphone berasa gaming di harga 2 jutaan. Salah satunya di kategori ini tuh dikuasain sama keluarga Transsion Holding tuh. Cuman rata-rata smartphone dari Transsion Holding itu tidak memiliki hal yang dimiliki dari HP ini cuy. Kalian lihat aja keluarga tersebut mengeluarkan HP yang selalu mirip-mirip gitu Palingnya beda cuma dari desain ataupun dari jeroan. Jeroannya pun juga sama gitu Sesimpel dari segi SoC yang dimana masih pakai Helio G99. Udah itu aja sampai setahun ke depan ya. Semoga tahun depan mereka nggak pakai Helio G99 lagi. Kalau pakai sih gue bakal tuh Sama sesimpel fiturnya juga, yang dimana fiturnya itu terbilang biasa aja. Beda kayak HP ini yang punya sensor shoulder trigger teman-teman. Yang lo tahu kalau misalnya lo pengen dapetin fitur ini harus punya HP gaming minimal di atas dari 10 jutaan teman-teman. Tapi di harga 2 jutaan aja lo bisa mendapatkan fitur ini. Ini fitur yang bener-bener naik kelas banget buat smartphone harga 2 jutaan, terutama buat segmentasi smartphone gaming affordable. Oke, secara responsivitas pas waktu gue coba shoulder triggernya ini berasa responsif gitu. Walaupun memang gue akuin sih getarannya ini agak terasa kurang ya, karena memang ini smartphone harga 2 jutaan. Jadi lo nggak bisa minta getaran ataupun hektik yang bener-bener gokil gitu gokil dalam artian bagus gitu. Ini getarannya sih berasa biasa aja. Tapi yang terpenting untuk shoulder triggernya ini berasa responsif dan juga enak gitu buat smartphone di harga 2 jutaan. Soal speaker pastinya juga udah stereo, dan walaupun memang stereonya ini ala kadarnya kalau menurut gua. Kalau kita setting di atas 80% ini bakalan kurang nyaman gitu di telinga. Walaupun memang secara harga ya namanya HP 2 jutaan gitu untuk masalah speakernya kalian jangan berekspektasi lebih. Sekedar ada dual store speaker aja itu udah lebih dari cukup. Terus juga secara desain HP ini tuh kerasa rame banget kalau kalian lihat. Looksnya pun juga demikian. Walaupun di sini kelihatan sangar gitu. Terus juga di sini ada nomor 02 yang artinya ini adalah seri Neo 2 ya teman-teman. Dan ini adalah seri penerus dari si seri sebelumnya. Memang kalau diperhatikan secara detail masih sama mirip-mirip antara desain Neo 1 dan juga Neo 2. Terutama untuk masalah desain, tapi kalau kalian perhatikan untuk masalah ring kameranya di sini lebih dipertegas gitu teman-teman. Dengan bentuk persegi 5 gitu teman-teman. Dan kelihatan lebih oke kalau menurut gua secara frame kamera. Tapi buat hasil kamera ini agak kocak sih. Nanti kita bakalan bahas ya. Lalu untuk masalah framenya di sini sudah mengotak pastinya, dan untuk tombol powernya di sini berbeda. Warnanya warna merah gitu. Dan yang absen bisa ketebak lah ya, yaitu lubang jack 3,5 mm. Bagian yang menurut gue cukup disayangkan buat smartphone gaming di harga segini. Padahal bisa jadi pelengkap buat smartphone yang satu ini kalau misalnya memang ada lubang jack 3,5 mm. Lalu sekarang kita beralih ke bagian layar, bagian yang paling upgrade besar-besaran dari smartphone yang satu ini. Terutama dari segi ukurannya, dimana ukurannya pun di sini upgrade ya teman-teman. Yang paling kalian notice sih pasti dari segi desain nih, yang dimana desainnya udah pakai pansol gitu, bukan water drop display. Jadi experience penggunaan tuh bakalan berasa asik. Ya walaupun memang secara penggunaan sehari-hari smartphone 2 jutaan sih HP ini udah cukup banget. Yang terpenting udah 120 Hz itu sih. Jadi kerasa smooth gitu. Walaupun memang kalau gue pribadi yang sering menggunakan layar pakai panel AMOLED berasa agak sedikit downgrade. Cuman untuk penggunaan daily sih menurut gue udah sosok lah smartphone yang satu ini. Bukan cuma buat ngegame aja berasa asik, buat diajak daily pun juga demikian. Soal warna juga berasa asik nih kalau kalian perhatikan. Dan buat nonton film tipis-tipis ataupun buat streamingan film yang membutuhkan kualitas warna yang pekat, ini sih udah hayu banget. Dan buat diajak scrolling pun juga kerasa smooth gitu, sama kayak performance-nya nih. Nah, ngomongin performance, kita nyenggol dikit nih yang dimana untuk SoC sendiri dia pakai Unisoc T820, yang dimana kalau kalian tahu ini SoC di atas dari Helio G99. Apalagi udah membawa teknologi 5G juga teman-teman. Kita bakalan bahas SoC ini, tapi yang perlu kalian tahu jarang banget nih smartphone harga 2
jutaan pakai UFS 3.1. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak penting tuh ya namanya UFS, tapi bagi gua terutama untuk orang yang pemuja spek sih UFS ini jadi poin utama teman-teman. Nah, dengan kita menggunakan UFS 3.1 di sini skor tentunya bisa dapat di angka 500 ribuan lebih. Bahkan kita running selama 5 kali berturut-turut dan hasilnya tetap konsisten dapat di angka 500 ribuan. Ya walaupun di sini ada ngedrop di angka 532 ribuan, tapi stability-nya dapat di angka 540 ribuan cuy. Ini menurut gua mantep banget boy. Gak cuma AnTuTu benchmark aja, di sini kita benchmark di Geekbench 6 pun juga demikian. Buat single core dapat di angka 800-an dan untuk multicore dapat di angka 2300-an. Jadi menurut gua untuk skor itu tinggi. Bahkan juga kadang-kadang tuh tembus sampai 2400 untuk skor multicore-nya. Nah, terus juga buat 3D Mark benchmark with live performance di sini kalau kalian lihat hasilnya juga konsisten gitu, dapat di angka 2000-an selama running 5 kali. Dan stress testnya pun juga di sini stability-nya dapat di angka 91%, artinya stabil. Minimum FPS-nya dapat di angka 5, buat maksimum FPS-nya 22 dan suhunya di sini 36 sampai 43 derajat Celcius. Dan baterainya nih kalian harus tahu berkurang cuma 5% aja. Jadi menurut gua dari segi skor benchmark HP ini mendapatkan skor yang cukup oke gitu ya. Terus juga nggak sampai di situ, CPU throttling kita tes juga 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya kalau kalian lihat di sini stabil gitu ya. Terutama buat di 60 menit nih. Kalau kalian lihat di sini benar-benar hijau. Dan juga temperaturnya pas waktu gua throttling memang agak sedikit lumayan panas. Di sini paling panas pas waktu 60 menit yang menyentuh di angka 47 derajat Celcius. Tapi yang terpenting di sini secara grafik masih stabil gitu ya teman-teman. Ya no problem lah. Sekarang langsung aja kita beralih ke gamingnya. Dari mulai game PUBG Mobile settingannya di sini tembus sampai smooth extreme. Di sini untuk FPS-nya kalau kalian perhatikan dapat di angka 60 dan ini stabil banget. Minim banget terjadi from drop. Jadi menurut gua buat main game PUBG Mobile udah hayu banget. Harusnya buat game FFX pun juga lancar parah gitu HP ini. Terus juga buat baterainya sendiri berkurang sekitaran 8% pas waktu kita main game PUBG Mobile, kurang lebih 30 menitan. Lalu buat temperaturnya nyentuh di angka 41 derajat Celcius. Dan yang gue suka seperti biasa, giroskopnya lancar, nggak ada delay sama sekali. Dan bukan cuma giroskopnya aja yang lancar, di sini kita bisa menggunakan shoulder trigger ya dimana bener-bener asik gitu ya. Lalu di game Mobile Legends pun di sini presetnya bisa tembus ke ultra, FPS-nya dapat di angka 70 sampai 90 FPS. Temperaturnya juga ada banget di angka 38 aja pas waktu kita main kurang lebih 30 menitan dan baterainya berkurang 7%. Nah, kalau kita lihat nih FPS-nya lagi-lagi stabil gitu ya teman-teman di angka 80-an ya. Walaupun bisa menyentuh sampai 90 FPS. Lalu di Genshin Impact settingannya low 60 FPS ya teman-teman. Dan buat FPS itu dapat di angka 45 sampai 60 walaupun memang ada terkadang drop di sini ya. Kalau misalnya dropnya itu pas lagi saat ada notifikasi aja atau enggak pas lagi temperatur HP meningkat. Contohnya di Genshin Impact ini temperaturnya bisa sampai 44 derajat Celcius, tapi ini tergolong masih dingin menurut gua ataupun adem ya. Karena waktu bermainnya pun juga cukup lama yaitu 30 menitan dan baterai berkurang sekitaran 11%. Secara performance kalau diajak ke game HP ini gue bisa akui kalau misalkan di sini punya performance yang oke. Cuma PR-nya ya tadi aja yaitu masa sistem operasi yang harus diperbaiki. Tapi ya dari segi angka FPS dan segi experience menurut gue udah sosok dalam artian udah bagus gitu ya. Beralih ke bagian kamera, di sini secara setup punya konfigurasi dual kamera nih dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Nah, buat hasil fotonya sih kalau menurut gue secara experience yang gue pakai HP itu agak sedikit kurang. Jadi buat kalian yang berekspektasi tinggi buat smartphone ini terutama di sektor kamera jangan ekspektasi terlalu tinggi karena kalau kalian lihat hasilnya di sini secara detail agak sedikit kurang dan juga agak sedikit noise gitu. Terutama buat masalah warnanya yang berasa tidak pop up dan berasa pucat gitu ya kalau kalian perhatikan. SDR-nya pun juga nggak main kalau kalian shoot buat di kondisi siang bolong lebih tepatnya ya teman-teman. Di sini warna awannya tuh berasa putih gitu. Jadi menurut gua hasil kamera memang kurang banget HP ini dan harus banyak improvement nih untuk masalah kameranya. Apalagi di sini nggak ada efek-efek sama sekali yang diberikan dari sistem operasi si smartphone ini. Dan buat hasil fotonya sih jadi kayak berasa kurang gitu buat di harga 2 jutaan. Kamera selfie-nya pun juga demikian, yang dimana hasilnya tuh agak sedikit kurang dan berasa pucat gitu ya. Terutama untuk masalah skin tone dari kulit guanya ini, yang dimana kelihatan kayak hitam gitu ya. Hitamnya dalam artian bener-bener kayak gelap gitu ya. Gak bisa difilter dengan maksimal gitu kalau kalian lihat. Rekaman videonya pun juga ya bisa kalian lihat aja lah hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi memang bukan cuman UI dari aplikasi kameranya aja yang menurut gua kurang, tapi videonya pun ataupun hasil foto-fotonya terutama untuk fiturnya pun juga tadi udah kalian lihat ya untuk masalah hasil foto. Tapi di sini gue pengen nge-highlight buat masalah fiturnya yang dimana fiturnya tadi gue lihat tuh asli fiturnya berasa kurang gitu. Cuman buat asli videonya juga kalian bisa nilai sendiri aja nih. Ini kamera belakang dan untuk kamera belakangnya sendiri bisa Full HD
30 fps doang, walaupun memang hasilnya kalau kalian lihat stabil agak jelo gitu ya mungkin. Kamera depannya juga bisa kalian nilai sendiri ya, sebagus apa. Untuk kamera belakang tadi kalian udah lihat, dan untuk kamera depan sekarang. Dan untuk kamera depan belakang bisa sampai Full HD 30 fps juga. Hasilnya stabil atau enggak ya, lagi-lagi jangan berekspektasi lebih buat smartphone ini cuy. Nah, hasilnya mungkin ala kadarnya ya. Nah, kalau sekarang kita tes di pinggir jalan nih, suaranya agak sedikit banyak kendaraannya teman-teman. Kualitas mic-nya bisa kalian dengar sendiri aja. Dan ini kita aktifkan fitur stabilisasi ya teman-teman. Jadi fitur stabilisasinya ini harus diaktifkan secara manual. Kalau nggak diaktifkan dia nggak aktif teman-teman. Nah, ini stabilisasi kurang lebih seperti ini, dan audionya kurang lebih juga seperti ini teman-teman. Ini di pinggir jalan nih BTW, jadi kemungkinan banyak suara motor ataupun kendaraan yang lewat tuh ya. Bisa denger sendiri aja lah. Jadi ini buat kamera depan hasilnya seperti ini teman-teman. Ya kalau misalnya tadi kan audionya kurang jelas, nah kalau sekarang kita coba retake lagi nih di dalam studio, suaranya apakah jelas atau enggak, mungkin bisa kalian lihat sendiri aja ya. Ya pasti nggak stabil juga buat hasil kamera depannya. Gila terang banget ya. Oke, kesimpulannya kalau misalnya kalian lagi cari smartphone harga 2 jutaan dengan kebutuhan ngegame banget, ini sih HP recommended ya teman-teman. Apalagi ada fitur shoulder trigger yang dimana kalau di harga segitu jarang banget teman-teman ada fitur kayak gini, seriously. Dan juga buat masalah SoC-nya berasa ngebut di harga segini, bahkan di atas daripada Helio G99, jauh banget perbandingannya kalau kalian lihat ya secara benchmark dan juga ngegame pun juga. Terus juga buat kapasitas baterai pun juga demikian cukup lumayan besar. Walaupun memang HP ini punya bobot yang agak berat dan juga chargingnya pun juga lama ya, yang ada cuma 33 watt aja. Cuman memang ada beberapa kekurangan dari smartphone yang satu ini yang harus kalian perhatikan, ya terutama dari segi kamera, yang dimana kameranya di sini berasa biasa banget, dan juga untuk masalah sistem operasinya alias UI yang menurut gua harus banyak improve gitu ya. Tapi baik lagi secara tolak ukur smartphone ini kalau misalnya memang kebutuhannya cuma ngegame doang, ini sih jadi salah satu smartphone yang oke banget di harga 2 jutaan, terutama buat masalah fiturnya tadi ya teman-teman. Cuman semuanya baik lagi kalian, apakah kalian tertarik sama smartphone-nya satu nih? Coba langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya tertarik langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga join ke komunitas kita di Telegram ya. Klik linknya ada di deskripsi juga. Lengkap lah di deskripsi ada di sana. Pengennya secara privat juga boleh DM di Instagram kita di @serapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bagus tapi ada kekurangannya, agak nanggung gitu sih, tapi ya udahlah ya. 2 jutaan gitu.